Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang logam berat di laut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arsela Zidane Syafiq dengan NIM akhir 136. Ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Firdaus Afandi Wibowo dengan NIM akhir 112. Selanjutnya Magda Louis Ruth Nadine Sitanggang dengan NIM akhir 122. Selanjutnya Novita Sari dengan NIM akhir 126. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Putra Prayatna dengan NIM akhir 127. Selanjutnya ada Fawaz Nur Hamizan Adiatama dengan NIM akhir 134. Selanjutnya ada Kaliatisa Sakira dengan NIM akhir 135. Selanjutnya ada saya sendiri Arsela Zidane Syafiq dengan NIM akhir 136. Dan terakhir ada Kaula Majidah Hanun dengan NIM akhir 144. Saya Muhammad Rizky Putra Prayatna dengan NIM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari logam berat. Jadi logam berat itu sendiri merupakan suatu unsur-unsur kimia yang dapat mengalami transportasi melalui air laut, terabsorpsi pada partikel sedimen, terpresipitasi, kemudian terakumulasi di lingkungan pantai sebagai akibat proses alamiah seperti erosi, pelapukan batuan, maupun aktivitas manusia seperti limbah rumah tangga, industri, transportasi laut, dan juga pertanian. Oke, selanjutnya saya Haula Majidah Hanun dengan NIM akhir 144. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan contoh logam berat. Yang pertama ada timbal. Timbal merupakan logam non-esensial yang bersifat sangat toksik, bersumber dari baterai, cat, pipa, dan bensin. Banyak sampel air dan ikan melebihi baku mutu. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga sendiri merupakan logam esensial yang perlu sedikit tetapi toksik bila berlebih. Berasal dari industri logam, listrik, dan fungisida. Beberapa sampel air melebihi batas. Lalu ada seng. Seng merupakan logam esensial untuk metabolisme. Sumbernya dari galvanisasi dan pupuk. Pada beberapa ikan, terutama tegal, kadarnya melebihi ambang batas. Perkenalkan, nama saya Fawaz Nur Hamizan Adiatama dengan NIM akhir 134. Selanjutnya di sini ada kadmium, logam non-esensial dan sangat beracun, bersumber dari industri baterai dan pelapisan logam. Banyak terdeteksi pada air melebihi baku mutu. Selanjutnya merkuri, yaitu logam sangat toksik, mudah menjadi metil merkuri yang terakumulasi. Sumbernya industri kimia dan penambangan. Kadar pada ikan selalu melebihi batas aman. Selanjutnya ada arsen, yaitu metaloid toksik yang berasal dari pestisida dan limbah industri. Terdeteksi di air dan ikan, tetapi umumnya masih di bawah ambang batas. Oke, saya Firdaus Afandi Wibowo dengan NIM akhir 112 akan menjelaskan terkait dengan sumber alami dan juga antropogenik dari logam berat. Pertama, terkait dengan sumber alami. Jadi sumber alami logam berat ini berasal dari pelapukan batuan, aktivitas vulkanik, proses hidrotermasi, dan juga debu alamiah yang terbawa angin menuju laut. Kemudian proses-proses ini dilepaskan dan juga melepaskan unsur seperti Fe, Zn, Cu, Pb, Cd, Hg, dan juga As. Logam berat ini yang dilepaskan itu secara natural dengan konsentrasi yang umumnya rendah dan juga stabil. Kemudian terkait dengan sumber antropogeniknya. Sumber antropogenik dari logam berat ini berasal dari aktivitas manusia dan menjadi penyebab utama peningkatan logam berat di perairan karena limbah industri, pertanian, transportasi, dan juga domestik yang membawa logam berat seperti Pb, Cd, Cu, Zn, dan juga Hg. Penelitian Suyatno et al. 2010 menunjukkan tingginya logam berat di tambak dan juga es eustaria yang disebabkan oleh pencemaran manusia. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Novita Sari dengan NIM 126. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran biologis dan toksisitas. Jadi logam timbal Pb itu tidak memiliki fungsi biologis dan bersifat toksik, meskipun banyak digunakan dalam industri dan bahan bakar kapal. Pada Padina australis, Pb mengikat disulfidil pada protein sehingga menghambat enzim dan metabolisme. Penelitian menunjukkan semakin tinggi akumulasi Pb, semakin menurun kadar protein dan klorofil, sehingga fotosintesis dan pertumbuhan terganggu. Pb juga dapat merusak kloroplas, menghambat sintesis hemoglobin,
serta menimbulkan risiko gangguan fisiologis hingga kerusakan organ pada manusia. Perkenalkan, saya Magda Louis Ruth Nadine dengan NIM akhir 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi logam berat. Jadi yang pertama, dalam air larut atau terlarut, logam berat seperti Pb, Cd, dan Cu ditemukan dalam konsentrasi rendah dan fluktuatif. Terus yang kedua, dalam sedimen atau paling tinggi, sedimen menjadi penampung utama logam berat dengan kadar yang jauh lebih tinggi daripada air. Dan yang terakhir, dalam biota laut atau bioakumulasi, logam berat terakumulasi dalam jaringan biota laut melalui insang, makanan, dan bioakumulasi dengan konsentrasi yang meningkat pada rantai makanan yang lebih tinggi atau biomagnifikasi. Oke, selanjutnya saya Leticia Shakira dengan NIM akhir 135. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu, logam berat merupakan pencemar lingkungan laut yang berasal dari sumber alami dan antropogenik, dengan dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Logam-logam ini dapat terakumulasi dalam air, sedimen, dan biota laut, serta berpotensi menyebabkan bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam rantai makanan. Oleh karena itu, pengolahan limbah yang lebih baik dan penerapan regulasi yang ketat diperlukan untuk mengurangi pencemaran logam berat di lingkungan laut. Berikut merupakan referensi jurnal yang kelompok kami gunakan untuk menyampaikan terkait materi yang kami sampaikan barusan. Dan berikut merupakan kontribusi yang anggota kami lakukan dalam mengerjakan presentasi video yang kami sampaikan. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.